suatu kekuatan yang mungkin bisa membantu kita di luar dari kekuatan fisik kita, ya kan? Ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Nah, oke ya. Hari ini kita mau belajar TIU. Jadi cara belajar TIU itu kayak gini, Dek. Kan TIU itu materinya ada hitungan. Oh iya, oke ya. Adik-adik yang mungkin mau sholat dulu, nggak apa-apa, sholat aja dulu ya. Karena kayak kemarin kakak bilang, waktu kita ini kan beda-beda. Ada yang waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Barat, dan ada waktu Indonesia Tengah. Yang mau sholat, dipersilahkan sholat dulu. Ini kakak belum masuk materi kok, masih jelasin seputar TIU aja. Oke ya. Aku coba ulang lagi ya sekilas tentang TIU. Jadi Dek, TIU ini dia ada nanti hitungan gitu ya. Aduh, bentar ya, aku pakai pen aja. Jimat banget. Jadi di TIU ini itu ada hitungan, ada nanti yang namanya kosakata, analogi gitu-gitu ya. Kosakata, analogi gitu. Terus bisa aja nanti paragraf, ditanya kalimat utama gitu-gitu. Terus ada namanya di sini nanti hitungan termasuk juga nanti logika matematika, tapi di sini lebih mudah. Logika matematika yang sederhana. Gitu ya. Terus ada juga nanti hitungan ini termasuk nanti Dek bisa eliminasi substitusi, perbandingan, bisa juga nanti tentang apa ya? Bisa juga nanti bisa tentang aritmetika sosial kayak bunga, pinjaman, tabungan, untung rugi gitu-gitu. Termasuk juga di dalamnya pola bilangan. Nah, selain hitungan, kosakata dan logika matematika, nanti di sini TIU ini juga ada gambar gitu ya. Nah, bisa aja nanti gambarnya tentang soal perputaran gambar atau misalnya bisa juga soal tentang perputaran gambar, terus misalnya kelanjutan dari gambar dan lain sebagainya. Atau bisa juga gambar yang berbeda. Nah, untuk hitungan, logika matematika sama gambar mungkin bisa kakak yang ngajarin. Tapi kalau nanti kosakata, analogi, paragraf, ada juga EYD, nanti ada yang ngajar juga yang memang mereka jurusan dari bahasa Indonesia. Jadi sekaligus nanti mengajarkan kalian gimana untuk menemukan kalimat utama gitu-gitu. Terus mengenai penggunaan tanda titik, tanda koma, tanda seru, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, untuk kosakata ini sih saran dari kakak, kalian lebih banyak membaca dek. Karena kalau misalnya kata dalam bahasa Indonesia kan banyak, nggak mungkin kan kita semua hafal gitu ya. Atau misalnya tahu definisinya. Misalnya apa definisi dari, atau misalnya ditanya nanti misalnya random. Random kan udah biasa tuh, random berarti acak gitu-gitu. Nah, saran aku cara belajarnya dibaca-baca aja gitu. Karena ada sering kosakata yang kita jarang banget dengar. Gitu. Bisa juga antonim, analogi itu kayak kaitannya, misalnya bayam sayur gitu. Terus kalau misalnya mujair apa? Berarti kan bayam termasuk sayur, mujair termasuk apa? Ikan gitu-gitu ya. Nah, begitu saya.
Jadi hari ini kita mau fokus karena TIU-nya hitung-hitungan aja nih dari kakak. Karena TIU ini deh hitungannya hitungan sederhana kayak pelajaran SMP gitu. Kayak pelajaran SMP. Tapi di sini berpacu sama waktu gitu ya. Nah, kita coba lanjut lihat soalnya. Nah, ini aku udah ada soal. Jadi sistemnya soal bahas. Gitu. Nah, oke. Coba kalian lihat soal nomor 1 sampai 3. Nah, coba dikerjakan dulu 1 2 aja deh. Waktunya kakak kasih 5 menit aja ya. 1 sama 2, waktunya 5 menit. Coba dikerjakan. Nanti pukul 18.50 waktu Indonesia Barat kita bahas. Jawabannya langsung kirim ke aku ya via chat. 1 sama 2 aja dulu. Ini ada 2 orang nih. Ada Ika, ada Nataya. Ada Anin. Yuk yang lain.
Oke, berhubung karena udah 18.50, kita coba bahas ya. Nah, di layar kalian udah ada kelihatan 2 screen gitu ya. Nah, kita bahas dari nomor 1 nih, Dek. Katanya seorang peternak sapi memperkirakan persediaan jeraminya cukup untuk 12 hari. Berarti 12 hari itu untuk 200 ekor sapi. Nah, gimana kalau misalnya 50 terjual? Berarti tinggal 150 ekor. 150 ekor berapa hari katanya gitu ya, X hari. Ini kan perbandingan berbalik nilai ya, Dek. Kalau perbandingan berbalik nilai itu satu variabel naik, yang lain turun. Kan kalau misalnya sapinya makin dikit, otomatis makanannya makin lama habis, ya kan? Berarti 12 per X dibalik. Terserah mau X per 12, tapi yang ini jangan pula dua-dua dibalik. Nah, berarti kita balik nih. Yang awalnya 12 pasangannya 200, jadi 12 pasangannya 150 per 200. Coret nolnya, bagi 5 dapat 3, bagi 5 dapat 4, bagi 3 dapat 4. Berarti X-nya sama dengan 16 hari. Gitu. Nah, lanjut yang nomor 2. Seorang anak yang tingginya 135 cm di foto dalam ukuran kecil dengan skala. Oke, dikasih tahu skalanya 1:45, gitu ya. Nah, kemudian foto tersebut diperbesar dengan skala 3:1. Kalau dia diperbesar 3:1, berarti di sini perbesaran gitu ya, Dek. Perbesarannya 3:1, berarti 3 yang awal 1 banding yang awalnya 1. Kalau nanti 3:2 berarti 3/2. Berarti perbesarannya 3 kali gitu. Nah, berarti dari sini kan yang ditanya maka tinggi anak tersebut dalam foto. Berarti dalam foto berarti ukuran di gambar ya. Dimana kan ukuran gambar itu rumusnya sama dengan ukuran sebenarnya dikali dengan skala. Ukuran sebenarnya berapa? 135 cm. Dikali skalanya 1:45. Jadi jangan pakai yang 3:1, itu perbesarannya. Nah, berarti ini kalau dicoret kan dapat 3. Berarti ukuran gambarnya atau fotonya itu 3 cm. Kalau diperbesar 3 kali, berarti dia jadi 9. Gitu deh. Kak, kalau misalnya nanti dia skalanya dibuat 3:2, berarti nanti 3:2 gitu ya. Berarti nanti kita buatnya 3:2 dikali 3 gitu. Kalau misalnya 3:2. Kalau misalnya perbesarannya 3:2. Ini kan 3:1, berarti 3/1 dikali 3/1 dikali 3. Jadi 9. Gitu. Ada yang mau bertanya? Aman ya. Nah, kalau nggak ada, sekarang coba adik-adik lanjutkan soal yang berikutnya. Aku acak ya. Nomor 5 sama nomor 6. Ya. Ini pukul 18. Tapi kalau misalnya ada yang mau bertanya nomor 1 sama 2 masih boleh ya. Ini 18.55, nanti pukul 19.00 kita bahas. Yuk dikerjain dulu. Nomor 5 sama nomor 6.
Oke, tadi ada yang bertanya, Kak, ulangi yang nomor 2. Nah, yang lain kerjain aja nomor 5 sama 6 ya. Aku jelasin yang nomor 2. Ini dek, kan dia dikasih tahu tingginya 135 cm. Ini kan ukuran sebenarnya. Nah, terus dia itu yang anak ini difoto dia ya. Di foto dengan skala 1:45. Nah, kemudian fotonya diperbesar dengan skala 3:1. Berarti nanti dia perbesarannya 3 kali gitu. Nah, cari dulu ukuran gambarnya atau ukuran fotonya. Ukuran gambar itu kan rumusnya ukuran sebenarnya kali skala. Ukuran sebenarnya kan 135 dikali 1:45. Kan banding itu sama dengan per. Dapat deh fotonya 3 cm. Kalau diperbesar kan jadi 3 kali 3/1 kali 3, 9 gitu. Gimana Dek Yosfa? Udah, Kak. Oke, ya yang lain boleh dilanjutin. Ini Ika, Ivana. Oke. Ya, yang mau jawab 5 sama 6. Oke ya, kita lanjut. Udah pukul 19.00. Ini nomor 1 udah aku save ya. Nanti aku share ya, Dek. Apa namanya? Catatannya ya. Oke. Nah, kita lanjut. Oh iya. Itu, Dek, mungkin kalian tadi pagi ada yang nanya, Kak, itu
linknya nggak bisa dibuka. Linknya dibuka di ini ya, di laptop ya Dek. Soalnya kalau di handphone dia agak berat, karena kan video rekaman itu kan 2 jam lebih gitu. Nggak bisa dari handphone, kalau bisa dari laptop. Terus catatannya juga ada di link drive-nya. Jadi di-download dulu, baru bisa dibuka gitu. Aku lanjut soal yang nomor 5 ya. Nah, dalam 5 hari, seorang pegawai mengetik 125 halaman. Setiap halaman berisi 36 baris, dan tiap baris berisi 11 kata. Berapa halaman yang diketik oleh pegawai itu jika ia mengerjakan 6 hari, dan tiap halaman berisi 30 baris, dan setiap baris berisi 12 kata. Berarti dari sini gini, ada 125 halaman, ya kan? Setiap halaman berisi 36 baris. Nah, dan setiap baris berisi 11 kata. Berapa halaman yang dapat diketik oleh pegawai itu? Berarti X halaman, ya kan? Jika dia mengerjakan dalam 5 hari ini ya, 5 hari. Berarti kalau dia 6 hari, X halaman, terus dari sini, dan setiap halaman 30 baris, dan setiap baris berisi 12 kata. Nah, berarti untuk mencari si X-nya ini, kan kalau dia 5 hari, 125 halaman, 36 baris, berarti kan total dari si katanya ada berapa? Totalnya kan berarti 5 dikalikan 125 dikalikan 36 dikali 11. Kalau 6 hari berarti kita buatnya gini, 5 dikalikan 125 dikalikan 36 dikali 11 sama dengan 6 dikali X dikali 30 dikali 12. Ini kan 36 bagi 12 dapat 3. Terus 3 kali 5, 15. Dari sini dapat 2. Terus 125 dengan 6 sama-sama bagi 3 nggak bisa ya? Berarti X-nya berapa nih? 125 dikalikan 11 dibagi dengan 6 kali 2 ya? 12. Ya enggak? Berapa halaman yang dapat diketik oleh pegawai itu jika dia mengerjakan 6 hari? Tiap halaman berisi 30 baris, setiap baris berisi 12 kata. 5 dikali 125. Kalian buatnya gini enggak? Berarti dia nggak bilangan bulat ya dapatnya. Ika buatnya gimana? Ini tadi kok aku dapatnya nggak bilangan bulat ya? Dek Nataya gimana tadi, Dek? Memang kayak gini? Hasilnya bilangan bulat enggak? Tadi itu aku campur sama yang hari-harinya itu, Kak. Bulat, bilangan bulat. Yang harinya 5 kali 125. Enggak, berarti kan ini nanti sama dengan 5/6. Sama dengan 5/6. Perbandingan senilai gitu ya? Iya. Oh iya benar-benar. Iya. Hari sama hari, kata sama kata ya seharusnya. Iya bisa. Berarti gini ya Dek, maaf ya. Berarti gini aja. Perbandingannya gini. Bisa dihapus ya. Nah, kakak buat perbandingannya gini aja. Nih aku skip dulu ya. Karena kan dia 5. Kita bandingkan hari dengan kata. Nah, logikanya gini ya kan Dek. Kalau misalnya semakin lama kita ngetik gitu ya. Berarti semakin banyak halamannya kan.
Berarti kalau 5 hari gitu, berarti kan katanya itu 125 halaman, 36 baris. Setiap baris ada 11 kata. Berarti 125 dikali 36 dikali 11. Nah, kalau misalnya dia 6 hari, berarti X halaman dikalikan dengan 30 baris kalikan 12 kata. Berarti 5/6 sama dengan 125 dikali 36 dikali 11 per X dikali 30 dikali 12. Sama-sama bagi 5 dapat 25 ya. Sama-sama bagi 5 dapat 6, bagi 5 dapat 5. Sama-sama bagi 6. Berarti dari sini X-nya 12, ini 12 sama 3 bisa dicoret ya. Iya, berarti 5 dikalikan 3 dikali 11. Hasilnya 165 halaman. Gitu. Gimana? Ada yang mau bertanya nggak? Jadi ternyata tadi perbandingannya hari dengan hari, kata dengan kata. Ini perbandingan senilai. Karena kalau misalnya perbandingan senilai itu satu naik, yang lain juga naik. Contohnya kalau misalnya kita pergi gitu, perjalanan, semakin jauh perjalanan kita, otomatis kan bensin yang kita perlukan makin besar, gitu, makin banyak. Tapi kalau misalnya perbandingan berbalik nilai, contohnya gini deh, kalau misalnya kamu ke sekolah di jalan setengah jam kecepatan motornya misalnya 60 km per jam. Itu kamu bisa nyampe di sekolah dengan waktu setengah jam. Nah, kalau misalnya kamu mau nyampe 15 menit, ya kan? Ini kan setengah jam 30 menit. Otomatis kan kecepatan kamu harus makin tinggi. Artinya satu turun, satu lagi naik. Harus di atas 60. Gitu. Saya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 6. Katanya gini deh. Berapakah waktu yang diperlukan untuk mengisi penuh air ke dalam sebuah drum yang berkapasitas 2,16 liter bila air tersebut dialirkan ke dalam drum dengan kecepatan 550 cm3 per menit dan dialirkan keluar drum dengan kecepatan 150 cm3 per menit. Nah, ini materinya tentang volume debit waktu. Jadi untuk rumusnya sendiri itu kayak gini. Ini kalau nggak salah nih dulu kita belajar ini kelas 6 SD ya, volume debit waktu. Dimana untuk mencari volume atau segitiganya volume debit waktu, time ya. Nah, jadi di sini dek yang ditanya itu waktunya kan. Katanya kan di sini berapakah waktu, ya kan? Berarti dari sini T itu kan rumusnya sama dengan volume per debit. Nah, kalau katanya masuk 550, ya kan? Masuk dalam, terus keluar lagi. Berarti debitnya berapa, deh? Berarti debitnya itu tinggal yang 400 kan? Karena kan masuk 550, keluar 150, berarti sisanya 400 cm3 per menit. Jangan lupa, cm3 itu sama dengan mililiter. Cm3 itu sama dengan mililiter sama dengan cc. Karena kepanjangan dari cc ini adalah cm3 gitu. Berarti 400 mililiter ya kan per menit. Nah, kita masukkan ke dalam. Berarti dari sini volumenya kan udah ada tuh dek 2,16 liter kalau diubah ke mililiter kali 1000 ya. Berarti 2160 dibagikan dengan debitnya berapa? 400 kan? Coret nolnya sama-sama bagi 2. Berarti 108 per 20. Bagi 2 lagi 54 per 10. Bagi 2 lagi 27 per 5. Ya kan? Menit.
27 bagi 5 kan 5 menit, ya kan? Sisanya kan, ini kan Dek sama dengan 5, 2/7 menit kan? 2/5 menit kan? Berarti dari sini 5 menit, 2/5 menit ini kita ubah ke detik. Berarti 2/5 menit dikali dengan 60. Berapa nih, Dek? 12 ya. Berarti 5 menit 24 detik. Berarti jawabannya yang C. Gimana? Ada yang mau bertanya? Apa sih? Nah, gimana Dek? Bingung kah? Andriana, ada yang mau ditanyakan, Dek? Belum, Kak. Belum ya. Yosfa, gimana Dek Yosfa? Aman? Oke ya. Coba kita lanjutkan lagi Dek ke soal yang nomor 3 sama nomor 7. Yuk, coba kalian kerjain. Nomor 3 sama nomor 7. Tapi nomor 7 ini kayaknya nggak ada jawabannya deh kemarin waktu kami kerjain di grup lain. Kakak ganti dengan nomor 4 aja ya, Dek. Nomor 7 skip aja dulu. Ganti dengan nomor 4. Ini 9, 18, 9, 30. 9, 18. Yang D-nya 9, 30. Yang E-nya 10, 23. Yuk, coba dikerjakan. Nomor 3 sama nomor 4. Ini pukul 19.18 kita bahas ya.
Ika. 1, 2. Baru 2 orang nih, yuk. Ika, Yosfa, yuk yang lain. Andriana, 3. Yuk, 2 orang lagi nih yang belum kirim jawaban. Oke, kita bahas ya, Dek. Pas banget dari 1918, katanya gini. Luas daerah yang dapat dihancurkan oleh bom A adalah 3 kali luas daerah yang dapat dihancurkan oleh bom B. Jika bom A dapat menghancurkan tanah seluas 4 hektar, gitu ya, berapa hektar luas tanah yang dapat dihancurkan oleh bom B? Berarti kalau A itu katanya 3 kali B. Berarti kalau bom A dapat menghancurkan daerah seluas 4 hektar, berarti B-nya berapa? Berarti dari sini B itu 1/3 A kan, Dek? Berarti 1/3 dikali 4. Berarti 4/3. 4/3 itu 1/3. Gitu ya. Nah, nomor 4. Nomor 4 ini, Dek, tentang KPK FPB. KPK ya. Kalau ada kata waktu gitu-gitu biasanya sih KPK. Tapi kalau misalnya ditanya berapa banyak anak, berapa banyak plastik atau bungkusan, itu biasanya FPB gitu ya. Nah, bel pertama berdering setiap 8 menit. Bel kedua berdering setiap 15 menit. Jika kedua bel dibunyikan bersamaan pada pukul 7.18, maka kedua bel akan bunyi bersama-sama lagi pada pukul berapa gitu. Nah, berarti KPK dari 8 itu kan 2 pangkat 3. 15 itu kan 3 kali 5. Berarti KPK-nya berapa? 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Berarti 120. Artinya 2 jam. Ya kan? Berarti mereka yang kedua kalinya bunyi bersama-sama pada pukul 9.18. Gitu ya. Nah, lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Kita masuk lembaran kedua. Nah, coba Dek nomor 8 sama nomor 10. 8 sama nomor 15. Ini dia. Soal nomor 8 sama nomor 15. Yuk, silahkan. Ini 1925 kita bahas. Tadi dari awal udah kakak record ya. Ini tadi pas pula kakak risam yang 5 menit tadi. Jadi masih ketinggalan yang ini tadi sih, yang 8, nomor 8 ini tadi nggak terrecord. Jadi yang untuk adik-adik di sini ada yang bingung nggak dari yang nomor 8? Aman ya. Aku lanjut nomor 15 ya. Ya, makasih ya Andriana, aku lupa tadi nge-record, lanjut recordnya. Nomor 15, U2 itu kan A tambah B, ya kan?
U5 itu kan A tambah 4B. U50 itu kan A tambah 49B. Hasilnya sama dengan 165. Berarti kakak bisa buat A berarti 3A. 5 berarti 54B. Ini kan sama dengan 165. Bisa sama-sama bagi 3. A tambah 18B sama dengan 55. Ini jawabannya yang cantik gitu. Oke. Kita lanjut lagi ya ke soal yang berikutnya. Nomor, nah, coba adik-adik kerjain nomor 9, nomor 10, nomor 16. Ya. Jadi yang aku suruh adalah nomor 9, nomor 10, dan nomor 16. Ya, silahkan. 5 menit ya, jadi 19.37 kita bahas. Tapi kalau misalnya tadi ada yang mau bertanya nomor 8 sama 15 masih boleh ya. Sambil aku cerita nggak apa-apa ya, cerita. Jadi dek, nanti hari Jumat itu ada tambahan dari kakak ya. Ada tambahan dari kakak di luar dari jam les kita. Jadi kita nanti diskusi buat bahas-bahas soal. Untuk jamnya kemarin aku udah kabari ya. Lupa. Ya. Belum ya? Nah, jamnya nanti mungkin pukul Jumat. Nah, jamnya nanti pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Ya. Ini tunggu ya, Dek. Soalnya ada juga yang dari Ambon, Maluku itu waktu apa? 2 jam lebih cepat ya. Yes. Jam berapa, Kak? Kenapa, Dek? Jam berapa, Kak? Oh, jamnya. Nanti aku pastikan ya antara jam 15.00 sama 17.00. Karena kalau malam banget 19.00 ada yang nggak bisa. Karena udah malam banget katanya. Nanti aku kasih taunya hari Kamis ya, Dek. Nah, nanti di situ sistemnya soalnya aku kasih pas kita diskusi, terus nanti kalian kerjain setengah jam, 1,5 jamnya kita bahas. Begitu. Untuk Jumat ini nanti kita belajarnya materi kemarin TWK ya. Nanti kita belajar TKP atau enggak nanti yang TIU verbal. Gitu. TIU verbal itu kayak yang tadi kakak bilang, misalnya kayak penggunaan EYD, bisa juga kayak analogi atau kalimat utama gitu. Oke ya, karena udah, oh ini masih 19.36 ya.
Baru satu nih yang jawab, baru satu soal. Ada 3 orang. Ika, Andriana, Ivana. Kalau nggak ada opsinya, Dek Kak, ini aja. Jawaban kamu berapa gitu. Oke, kita bahas ya. Nah, kita mulai dari soal nomor 9. Oke, dan jawab nih semua. Nataya, Ika, Yosfa. Oke. Yang nomor 9 dulu ya, Dek. 9 dikali 12 pangkat 12 kurang 1 habis dibagi oleh gitu ya. 9 kali 2 pangkat 12 kurang 1. Kalau kakak sih ngerjainnya manual ya. Kan ini 2 pangkat 12 ya. 2 pangkat 12 dikurang 1 gitu ya, Dek. Nah, kakak ngerjainnya manual karena masih bisa terjangkau gitu. Terjangkau. Kan 2 pangkat 10 itu kan 1024 ya, Dek. Berarti 2 pangkat 11 kan 2048. 2 pangkat 12 kan 4096. 4096 kali 9 kurang 1 ya. Berarti dari sini habis dibagi oleh ya 4096 dikali 9 6 kurang 1 5 9 Kalau aku caranya gini, Dek. Kan ini 9 dikalikan 12 pangkat 2 pangkat 12 kurang 1. Berarti kan 9 dikali 4096 dikurang 1 ya. Berarti berapa nih? 9 kali 6, 4, 5, 81, 86, 8, 7, 36, 37 ya. Berarti 37, 7, 6, 3. Nah, 3, kalau dia ekornya 3, ya kan? Kalau dia ekornya 3, kalau 3 ada nggak sih yang kalau misalnya kita kalikan, dia nanti perkalian 3 yang ekornya 3, otomatis ada kan, Dek? Ya kan, 3 kali 1 gitu. Terus kalau misalnya 7, ada nggak sih perkalian 7 yang ekornya 3? Ada ya, 7 kali 9 kan? Nah, berarti dia bisa juga nih. Nah, terus kalau misalnya 91. 91 kalau misalnya yang ekornya 3 berapa? 1 kali 3 kan? Berarti semuanya bisa dibagi dengan 37, 763 gitu. Tapi kalau misalnya kita kerjakan manual, itu agak banyak ya? Ya enggak? Tunggu ya. Kalau misalnya dia 513 aku ambil, bisa nggak dibagi 63 ini? 63. Kakak lupa tuh ciri-cirinya yang bisa dibagi 3 gitu. Penjumlahan bilangannya dengan ekornya. Ya. Oh,
36864 ya. 36864. Oh ya, maaf ya. Salah hitung nih aku. 36864 katanya. Nataya. 36864 ya. Berarti 36864 dikurang 1. 36863. 36863. 36863 kalau bagi 63 bisa nggak? Kayaknya bukan yang kayak tadi ya, Dek. Karena kalau 513 bagi 63 kan nggak pas angkanya. Kalau misalnya kita bagiin manual nih. 36863 dibagi 63. 368 dapat berapa nih? 5 ya. 5 kali 3, 5, 1, 36, 30, 31. 3, 6 kurang 1, 5, 536. Dapat 9, 540 ya, 8. 8 kali 3, 4, 2. 8 kali 6, 48, tambah 2, 50. 2, 3. Nah, 323 kan nggak habis dibagi dengan 63 kan? Berarti yang 63 bukan, ya kan? Coba kalau misalnya kita bagikan 36863, itu kita bagikan dengan yang bawahnya 117. 36863 tadi ya. 36863 dibagi dengan 117. Dapat 3, ya kan? 1, 2, 5, 3, 7, 6 kurang 5, 1, 116 ya. 176 dapat 1 ya. 17, 1, 6. Nah, 7 kali 9 juga enggak bilangan bulat, enggak pas ya. Yang terakhir nih, 36863. Tapi di sini kan, Dek, kalau 1, 2 enggak, otomatis enggak ada yang ini ya. Enggak ada yang habis dibagi dengan 9 kali 2 pangkat 12 kurang 1 kan? Ya enggak? Karena 1 sama 2 aja enggak, otomatis ini udah salah. 2 juga enggak. 3 juga enggak. 3 belum tahu ya, 3683 bagi 91. 36863 bagi 91. 368 dapat 4 ya, Dek. 4, 36, 46, 3. Kalau dia 3, nggak dapat juga. Berarti memang nggak ada pilihan jawabannya ini ya. Jadi kok ada yang nemu ya kalian? Mana? Nomor 9. 9. Mungkin tadi salah hitung kali ya, Dek. Ya enggak? Ya kan? Berarti nomor 9 ini nggak ada pilihan jawabannya ya. Aku tambahin aja F. Tidak ada. Ini pembagian biasa. Lebih enak pakai kalkulator aja tadi. Yang angkanya kurang cantik ini. Aku lanjut aja ya, nomor 10. Tapi kalau misalnya tadi nomor 9 ini angkanya cantik, sebenarnya nggak lama ngerjainnya. Gitu ya. Nomor 10 kita lanjutkan. Katanya, Dek, jumlah seluruh bilangan aritmatika antara 1 sampai 100. Kalau katanya antara 1 sampai 100, 100-nya nggak ikut, 1-nya nggak ikut. Habis dibagi 2, berarti 2, 4, sampai nanti ekornya 98 kan? Kalian ingat nggak rumus SN itu sama dengan N/2 dikali A tambah UN? Berarti kalau di sini kan kita nggak tahu nih N-nya berapa. Kita dapat dari UN. UN-nya kan sama dengan 98. UN itu kan rumusnya A tambah N kurang 1 kali B. A-nya kan udah ada tuh nilainya. Berapa A-nya? 2. Ditambah N kurang 1. B-nya kan udah ada. 2 kan kalau misalnya dia habis dibagi 2.
Berarti 2N min 2 sama dengan 96. 2N 98 berarti N-nya 49 ya. Atau mau langsung juga bisa. Karena kalau misalnya dia 100 kan dia suku ke 50. Berarti kalau misalnya dia sebelum 100, 98 suku ke 49-nya. Berarti S49 sama dengan 49 per 2, A-nya kan 2 tambah 98, 100. Berarti 50. 5 kali 9, 54, 24, 50. Gitu. Berarti jawabannya yang dodol. Itu ya. Ada yang mau bertanya? Rada ada mau ditanyakan, Dek? Febriana? Apa nih yang baru masuk lagi? Enggak, Kak. Yospa? Aman ya, Nay? Aman, Kak. Oke. Kita lanjut ya. Nomor 10. Katanya gini, Dek. Nomor 16. Suatu bakteri setiap detik akan membelah diri menjadi 2. Berarti dari sini rasionya kan yang 2. Nah, pada saat permulaan ada 5 bakteri. Permulaan berarti awalnya ada 5, A-nya tuh 5. Waktu yang diperlukan bakteri supaya menjadi 320. Berarti di sini UN-nya. Nah, UN-nya adalah 320. Nah, di sini kita pakai rumus UN. UN untuk yang geometri rumusnya apa? A dikali R pangkat N-1, ya kan? Sama dengan 320. A-nya kan ada tuh 5. Dikali R pangkat N-1 sama dengan 320. R pangkat N-1-nya kan 320 bagi 5 kan 64. R-nya kan 2 tuh, Dek. 2 pangkat N-1 sama dengan 2 pangkat 6, ya kan? Berarti dari sini yang N-1 kan sama dengan 6. Berarti N-nya sama dengan 7. Gitu. Berarti supaya menjadi 320, dia itu terjadi pada detik yang ke-7. Misalnya, detik pertama kan ada 5. Detik kedua berarti ada berapa, Dek? Kalau membelah diri jadi 2. 10 ya? Kalau misalnya detik pertama 5. Detik kedua kan 10. Detik ketiga 20. Detik keempat membelah diri jadi 2. 40. Detik kelima 40 kali 2 80. Detik ke-6 160 kan. Detik ke-7 320 kalau mau manualnya gitu. Tapi kalau misalnya nanti ditanya atau misalnya dibilang 1024 atau misalnya berapa ya? 3, misalnya nanti bakterinya ada 12.800 kan nggak mungkin kan kita manual gini. Nah, pakailah rumus UN gitu. Jadi maksud kakak di sini manualnya kayak gini. Tapi kalau mau pakai rumus biar cepat kayak gini. Karena kan kalau misalnya nanti di bawah 1000 mungkin masih bisa ya terjangkau kalau ngitung manual. Tapi kalau nanti udah ratusan ribu kan nggak masuk akal kita ngitung pakai manual kayak gini. Gitu. Gimana, Dek?
Oke, ada yang mau bertanya? Ika, gimana Kak? Kak, masih bingung yang bakteri itu. Oh, bakteri. Itu kenapa nggak yang detik pertamanya yang udah yang 10? Detik pertamanya yang ke-10. Ya, bentar ya. Berarti kamu menghitung yang iya ya. Iya benar. Kalau misalnya dia baru ada gitu belum dihitung ya detik pertamanya. Iya, aku tadi kayak gitu, Kak. Iya, masuk akal sih. Iya. Suatu jenis bakteri setiap detik akan membelah diri menjadi 2. Nah, tadi aku mengasumsikan pada saat permulaan itu tuh udah detik pertamanya gitu deh. Makanya Berarti yang waktu permulaannya itu udah yang langsung detik pertama gitu ya, Kak? iya. Oh, oke. Tapi ada juga sih sama kayak kita ini. Karena ini masih perdebatan juga kemarin waktu ada kami bahas. Misalnya kayak gini, kita baru lahir belum 1 tahun kan usianya. Mm-mm. Ya enggak? Kan tahun depannya ya kita baru 1 tahun. Iya. Nah, sama juga sih kayak ini. Mungkin kayak yang Ika bilang sih. Berarti dia belum awalnya 5, pas dia detik pertama di situ berarti dia membelah diri ya. Oh iya. Tunggu ya, Dek. Kalau misalnya dia permulaan ini suku pertamanya ya. Nah, oke deh. Kalau kayak gitu, Dek, berarti kita pakai yang itu aja ya, karena kakak juga lebih yakin pakai itu. Aku baru ingat analoginya kalau kita misalnya lahir. Lahir itu ketika bayi lahir, usianya belum 1 tahun kan. Tahun depan baru 1 tahun. Sama ilustrasinya kayak gini. Coba aku ganti aja ya. Berarti Dek, di sini kakak bisa buat berarti untuk detik pertamanya dia jadi langsung 10. Nah, detik keduanya berarti dia 20. Karena pada saat awal itu dia belum membelah diri, kita belum menghitung waktunya. Nah, gitu ya. Berarti 3 di sini kan berarti jadi 40 ya kan. Detik keempat dia jadi 40 kali 2 80 ya. Detik kelima dia 160, detik keenam dia 320 gitu ya. Nah, Kak, gimana Kak kalau misalnya kan nanti dia ratusan ribu, pakai rumus gimana? Nah, kalau misalnya nanti kalian pakai rumus UN, UN itu kan Dek sama dengan A dikali R pangkat N-1. UN-nya kan 320. Nah, 5 dikali 2 pangkat N-nya itu tadi yang mau kita cari. Berarti 64 sama dengan 2 pangkat N-1. 2 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat N-1. Jadi jangan cari N-nya, biarkan aja N-1. Kenapa? Karena kan waktu dia itu N, itu kan dia belum membelah diri. Gitu. Dia membelah diri ketika waktunya itu udah mulai jalan. Detik pertama gitu. Jadi awalnya ini belum dihitung detiknya. Nah, jadi pakai yang ini aja ya, Dek. Maaf ya, yang tadi nggak usah pakai yang tadi. Terus di sini jangan cari N-nya, cari N-1-nya. Ingat konsepnya, logikanya yang tadi kayak aku bilang. Kalau bayi lahir, dia belum berusia 1 tahun. Tahun depan baru 1 tahun. Gitu ya. Oke ya. Nah, kita coba lanjutkan lagi ke soal yang berikutnya ya. Coba kalian kerjain. Kalau masih mau bertanya yang tadi masih boleh ya. Dari ini juga boleh deh, dari chat Zoom kalau misalnya malu bertanya langsung.
Coba dikerjain nomor 11, nomor 12, nomor 13, sama nomor 19. Ya, silahkan. 10 menit nih aku kasih waktunya. Kasih bonus lagi deh, satu lagi. Sama nomor 18. Ini 1956, nanti 20, 04, 06 kita bahas.
Ya. Baru 2 orang nih yang kirim jawaban. Dua menit lagi ya kita bahas. Nah, kita bahas ya, Dek. Ada Nataya, Ika, Ivana, Yospa, Febriana. Siapa nih yang belum kirim jawaban? Oke, coba kita bahas. Yang ini tadi jangan lupa ya, yang soal bakteri tadi, Dek. Jadi jangan cari N-nya, karena pada saat permulaan itu kita belum hitung waktunya. Nah, kita coba bahas dari soal nomor 11. Carilah nilai N dari deret berikut. Berarti kan dia, Dek, 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 ditambah titik-titik sampai 2 pangkat N. Nah, dari sini kan kita bisa dapat rasionya ya, Dek. Ini kan 2 tambah 4 tambah 8 gitu ya. Tambah titik-titik sampai 2 pangkat N. Berarti kita bisa dapatkan kalau rasionya 2, karena kan 4/2, 2. A-nya 2. Kalau rasionya 2 berarti rumus SN-nya kan A dikali, karena kan rumus SN itu ada 2 ya, Dek. Kalau rasionya lebih dari 1, berarti SN-nya pakai aja rumus A dikali R pangkat N-1 per R-1. Tapi kalau nanti R-nya dikurang dari 1, berarti pakai rumus SN A dikali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. A-nya berarti kita pakai rumus yang mana? Yang pertama ya. Karena kan rasionya lebih dari 1. Nah, berarti A dikali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. SN-nya udah ada nih jumlahnya 510. Ya kan? Sama dengan A-nya udah ada tuh 2. Dikali 2 pangkat N-1 per 2 kurang 1. 2 kurang 1 berapa? 1 ya. Berarti 510 sama dengan 2 pangkat, ini 2 kali 2 pangkat N-1. Coretlah 2-nya, 500 bagi 2, 250, tambah 5, 255. Berarti 2 pangkat N itu 255 tambah 1, Dek. Berarti 2 pangkat N sama dengan 256. Di mana 256 itu 2 pangkat
8. Berarti N-nya sama dengan 8. Kok ini pula. Berarti N-nya sama dengan 8 ya. Berarti jawabannya yang N-tok. Ini nomor 11 tadi rata-rata jawab. Nomor 11. Iya. 11. Oke ya. Nah, kita lanjut nomor 12. Sn menunjukkan jumlah N suku pertama barisan aritmatika dan UN menunjukkan suku ke N barisan aritmatika. S17. Oke. Nah, kita lanjut yang nomor 12 ya, Dek. Nomor 12, S17. Itu kan sama dengan 17 per 2, ya kan, dikali 2A, ditambah N kurang 1, berarti 16B. Pertanyaannya adalah berapa U9? U9 itu kan A tambah 8B ya, Dek. Berarti dia sama dengan 17 per 2 dikali 2A. Berarti 2 kali A-nya nggak tahu ya berapa, 16B. Sama dengan 119. Ini kan bisa dicoret dapat 7. 7 kali 2, berarti 14 sama dengan 2A tambah 16B. Sama-sama bagi 2, berarti A tambah 8B sama dengan 7. Gitu. Nomor 12, siapa nih yang benar? Ika, Nataya, Ivana, 12. Oke. Kita lanjut ya. Nomor 18. Nomor 13 dulu ya, Dek. Ini yang nomor 11 sama 12, aku mau hapus. Ada yang mau bertanya nggak? Udah kakak save. Oke, aman ya. Nah, aman, Kak. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya. Nomor 13. Jumlah 8 suku pertama. Berarti S8 ya, Dek. Ada suku pertamanya 2 tambah X. Terus 5X. Terus X tambah 14. Nah, yang ditanya S8. Nah, kita cari dulu. S8 itu kan, Dek, rumusnya 8 per 2 ya. Karena kan rumus Sn itu N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali B. Nah, berarti 2A tambah 7B. Kita kan belum tahu nih A-nya berapa. Kan dia dalam bentuk XX, sedangkan pilihan jawabannya nggak dalam X. Cari dulu X-nya. Dari mana? Dari beda. Beda itu sama nggak sih dengan U3 dikurang U2? Sama. Sama nggak sih dengan U2 dikurang U1? Sama. Berarti kita bisa cari X-nya deh. U3-nya kan X tambah 14. Dikurang U2-nya kan 5X. Sama dengan, ya kan? U2-nya kan 5X. Dikurang 2 tambah X. Berarti X kurang 5X minus 4X tambah 14 sama dengan 4X dikurang 2. Berarti minus 8X sama dengan minus 16. X-nya 2. Berarti dapat nih suku pertamanya. Berarti dari sini deretnya ini adalah 2 tambah 2, berarti 4 ya. 10 sama 16. Berarti bedanya 6 ya. A-nya suku pertamanya 4. Tinggal masukkan rumus. 4 kali 8, karena A-nya 4, tambah 7 kali 6. Berarti 4 kali 50, 200. Gitu. Lanjut nomor 18. Gini. Pembangunan sebuah rumah dapat diselesaikan dalam waktu 15 hari oleh 4 orang.
Berapakah yang diperlukan untuk membuat 2 rumah dalam 6 hari? Pembangunan sebuah rumah, 15 hari 4 orang. Oke, kalian pernah dengar rumus OCT nggak? OCT. Jadi rumus OCT itu gini deh. Objek 1 dikalikan dengan jarak atau banyaknya jumlahnya, dibagikan dengan waktu, itu sama dengan O2, objek kedua dikalikan dengan jumlah yang kedua nih, dibagi dengan waktu yang kedua. Di sini objeknya apa, Dek? Objeknya apa? Rumah kan? Sebenarnya terbalik juga nggak apa-apa sih. Kalau misalnya kalian bikin objeknya hari, tapi biasanya objek itu kan benda. Nah, di sini rumah. Berarti objek 1 kan rumah. Ini dicatat ya rumusnya. Nih kakak sisip-sisip rumusnya. Nah, nih juga. Berarti dari sini objeknya kan 1 tuh dek rumahnya. S itu banyaknya. Banyaknya apa di sini? Hari gitu. Nanti kalau misalnya ceritanya tentang plastik dengan kue, berarti objeknya kue, S-nya itu plastik gitu. S-nya di sini berarti 15 hari. Tunggu ya. S-nya bukan hari ya. S-nya itu maksudnya pekerja. S itu banyaknya pekerja. Karena S itu subjek. Subjek itu biasanya pelaku kan. Pelaku itu pada umumnya kan orang gitu ya. Nah, di sini berarti dia ada 4 orang. Waktunya 15. Gimana ceritanya kalau misalnya dia 2 rumah. Ya kan, 2 rumah 6 hari. 2 rumah, berapa pekerjanya, waktunya 6 hari. Ini habis 3, coret. Berapa nih, Dek? 5. Objeknya 1. S-nya itu, oh iya. Ya, berapakah yang diperlukan 6 hari untuk 2 rumah? Ya kan 5S2 kok jadi ini ya angkanya. Kan pertama kan rumahnya 1, pekerjanya 4 orang, ya kan? Oh iya ya. Iya. Aduh, aku terbalik ngasih rumusnya. OCT, oh iya. OCT. Ya, ini kayaknya rumusnya. S-nya di bawah. Lupa. Ini waktu dulu nih, aku belajar waktu untuk STAN. Kasih nih rumusnya. Nah, gini. Nah, gini ya. Objek 1, S1, T1, objek 2, S2, T2. Kasih ya, Ika. Nah, aku lanjutin, berarti S-nya kan, Dek, di sini tadi 4 orang. Ya, waktunya 15 hari. Gimana kalau misalnya dia 2 rumah, ya kan? Berapa orang? Waktunya 6 hari. Berarti dari sini sama-sama bagi 2 dapat 3. Bagi 3 dapat 5. Oh iya, pas. Berarti S2-nya sama dengan 20 orang. Gitu. OCT. Ya, C sama T-nya gabung. Itu baru ingat. Nah, kita lanjut nomor 19. Katanya ini gampang ya. 64 dikali dengan 25% itu kan seperempat ya, Dek. 0,124 itu kan 124 per 1000. Nah, ini pakai pembulatan nih, karena nggak ada angkanya yang pas. Sama-sama bagi 4 kan dapat 6231. Oke, sama-sama bagi 4 berapa? 124 bagi 4. Iya ya, 31 ya. Nah, 64 kali 31. 64 dikalikan dengan 31 itu
19, 4, 8, 9, 1. 1,984. Tapi kan nggak ada tuh 1,98. Kan mendekati 2. Gitu. Ada yang mau bertanya? Ika gimana Kak? Nataya? Aman, Kak. Aman. Jangan tidur dulu ya. Iya, Kak. Ada yang ini. Rada waktu Indonesia Tengah ya, masih setengah 10, belum terlalu malam. Yospa, waktu Indonesia Barat. Kamu di Sumatera Barat kan, Yospa? Iya, Oh iya. Ini kalian ngomong kayaknya baru ngomong dikit, langsung dimatiin. Baiknya. Oh iya. Ada yang nanya, Kak, yang OCT itu khusus. Oh, kalau yang OCT ini, Dek, rumus untuk kalau misalnya dia 3 jenis diketahui. Ada misalnya objeknya, ada pelakunya, ada waktunya. Jadi nggak ada berbalik nilai senilai gitu. Kalau dia senilai sama berbalik nilai, dia cuma 2. Subjek dengan waktunya. Gitu. Misalnya, atau objek dengan waktunya. Misalnya pekerja dengan hari, atau misalnya kayak tadi ada sapi dengan makanan gitu. Maksudnya makanan sapi itu dalam hari terus ada jumlah sapinya. Itu kan cuma 2 jenis ya. Jadi Dek Febriana di sini nggak ada berbalik nilai atau senilai ya, Dek? Oke, mantap ya. Oke, kita lanjut ya ke soal yang berikutnya. Aku udah save ya. Coba adik-adik lihat lagi soal nomor agak ke bawah aja ya. Nah ini, coba kalian kerjakan nomor 25, nomor 26, nomor 23, ini yang terakhir nih ya. Sama nomor 27 ya. Aku izin ke toilet bentar ya. Nanti aku kasih waktu 9 menit ya, 4 soal. Jadi pas setengah 9 nanti kita bahas. 23, 25, 26, 27. Ya, silahkan.
Oke ya. Waduh, nih 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang nih. Dari yang ikut les 6 orang. Yuk, 2 orang lagi nih belum jawab. Satu, 2, 3. Oke. 4 menit lagi ya kita bahas. Memang nggak ada suaranya. Udah siap ini semua kita bahas ya? Nah. Oke, udah pada ngirim nih. Aduh. Ting, dong. Nah, kita mulai dari nomor 23. Nomor 23 katanya gini, Dek.
Umur ulfa itu 3 kali sepertiga umur ayahnya. Berarti umur si ulfa 1/3 umur ayah. Ya kan? Umur ibunya, ibu itu 5/6 umur ayah. Nah, jika umur ulfa 18 tahun, umur ibunya. Ulfa 18 tahun berarti umur si ayah 3 kali ulfa ya. Berarti 3 kali 18, 54. Berarti umur ibunya 5/6 dikali 8, 5/6 kali 54. Berarti 45 tahun. Gitu. Oke, nomor 25. Jika X adalah bilangan yang menyatakan, nah kalau kayak gini, kakak sarankan kalian ubah kepecahan aja deh, gitu ya. Berarti dari sini X itu kan 1234/100. Ada persen. Persen itu kan airnya 100/100 artinya kan. Berarti tambah nolnya 2 berarti per 10.000. Dari 5.000 dikali dengan 5678/100. Terus yang Y katanya bilangan yang menyatakan 5,678% itu kan dek 5.678 per persen kan nolnya 2 tambah 3 nih belakang koma. Berarti 5. Dikali dengan 102,31234/10. Berarti dia sama ya. Yang di atas sama, bawah nolnya ada 6, di sini juga bawah ada nolnya 6. Next, nomor 26. Jumlah dua bilangan adalah 67 dan selisihnya adalah 13. Oke. Kita misalkan bilangannya adalah A dan B gitu ya. Jika dua bilangan tersebut dibuat satu pecahan dengan pembilang bilangan yang kecil. Nah, berarti A tambah B kan dia dek berapa tuh? A tambah B 67. Selisihnya 13. Berarti kalau aku kurangkan 2B sama dengan 80, B-nya 40. Berarti A-nya 53 ya. A-nya 40, 53, 27 ya, Dek. Ya kan? 27. Bentar ya. Ini berarti A-nya berapa? Kurangkan, oh iya, dikurang seharusnya bukan 80 ya. 7 kurang 3, 4, 6 kurang 1, 5. Berarti B-nya 27. Ya kan? Berarti A-nya 40 kan, Dek? Pembilangnya bilangan kecil. Maka penyebutnya berarti yang lebih besar. Berarti yang terbesar itu adalah angka 40. Gitu ya. Yuk, nomor terakhir nih, nomor 27. Oke. Sebuah apartemen mempunyai 6 lantai. Oke. Katanya ada 6 lantai. Salah satu lantai memiliki 3 unit. Nah, 6 lantai. Oh, salah satu lantai punya 3 unit. 5 lantai lainnya masing-masing 4 unit. Oke. Berarti dia ada 6 lantai, ya kan? Lantai pertama itu bukan lantai pertama ya, satu lantai ada 3 unit, berarti 5 lantai lainnya katanya ada 4 unit. Nah, jika A itu katanya 3 kali jumlah lantai bangunan. Berarti lantai bangunan itu kan ada 6. 3 kali 6, 18. Dan B adalah jumlah unit dalam bangunan. Berarti 3 tambah 20, 23. Berarti A-nya lebih kecil dari B. Berarti jawabannya yang bola gitu. Gitu.
Ada yang mau bertanya? Paham? Yuk. Paham, Kak. Oke, mantap. Febriana gimana? Paham, Kak. Oke. Ivana? Paham, Kak. Paham. Rada, Nataya gimana, Dek? Paham, Kak. Oke. Udah. Nanti coba kalian lanjutkan sisanya. Terus nanti jawabannya kirim ke aku yang belum kita bahas. Nanti biar kakak kasih jawabannya. Gitu. Kakak juga belum buat sih pembahasannya. Jadi dikerjakan nanti ya. Kalau begitu, karena tadi kita awali dengan doa, kita akhiri dengan doa ya, Dek. Oke. Mari kita berdoa karena segala sesuatu yang diawali dan diakhiri dengan doa mudah-mudahan dan pada umumnya sih hasilnya nanti baik gitu ya. Baik untuk kita, bukan sesuai dengan yang kita harapkan gitu ya. Karena yang kita harapkan belum tentu yang terbaik sama kita gitu ya. Kayak aku dulu, aku pinginnya di STAN, 2 kali gagal les sana sini, ternyata yang terbaik adalah STIS gitu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Oke, tetap semangat ya. Kasih, Oke. Kak. Oke, sama-sama. Makasih.